Ketahuilah hadirin rahimakumullah, ketahuilah ibadallah rahimakumullah. Salah satu penyakit hati yang sering menimpa manusia, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan perlu kita untuk muhasabah diri. Apakah penyakit hati ini berada di dalam diri kita ataukah tidak ada? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yunus, "Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima." Ketika manusia ditimpa musibah, ketika manusia ditimpa penyakit atau hal-hal yang mereka tidak sukai, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima, maka mereka berdoa kepadaku, memohon kepadaku agar musibah yang ditimpahkan kepada mereka itu diangkat, agar musibah, ujian, cobaan atau penyakit yang ditimpakan kepada mereka itu diangkat. Falamma kasyafna anhu dur, tetapi ketika musibah itu telah diangkat, cobaan itu telah diangkat, penyakitnya telah diangkat, marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Hal itu berlalu seakan-akan mereka tidak pernah berdoa kepada aku, meminta kepada aku. Kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Begitulah dijadikan terasa indah bagi orang-orang melampaui batas terhadap apa yang mereka lakukan. Padahal hadirin rahimakumullah, ibadallah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang hal seperti ini. Rasulullah mengatakan, ta'arrab ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Banyak-banyaklah mengenal Allah Subhanahu wa taala di masa kalian lapang, maka Allah akan mengingat kalian di masa sulit. Ketika kita memperbanyak beribadah kepada Allah di masa-masa lapang kita, maka ingatlah ibadallah, Allah lah yang akan mengenal kita di masa-masa sulit. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal karbi, falyukthir du'a firraha." Barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah Ta'ala di masa-masa sulit, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah di masa-masa lapang, di masa-masa senang. Hari ini mungkin kita masih lapang, makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan ini ada contohnya ibadallah rahimakumullah. Ini ada contohnya di dalam Al-Quran tentang dua kejadian di laut. Dua manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dua-duanya diuji, ditimpa musibah di tengah laut. Yang satu diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang satunya tidak diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Yang musibahnya dalam pandangan manusia kemungkinan besar dua-duanya tidak bisa selamat. Tapi ternyata ibadallah rahimakumullah, yang satunya selamat, yang satunya tidak selamat. Pertama, tentang kisah Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin." Dan ingatlah kisahnya Nabi Yunus ketika dia lari dari kaumnya, fadhanna allan naqdiru alaihi, tapi dia mengira, Nabi Yunus mengira kami tidak akan menguji dia. Fanada fi dzulumat, tetapi Allah menguji dia dengan ditelangnya ikan hut. Nabi Yunus ditelang oleh ikan hiu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin." Ya Allah, tidak ada Rabb yang wajib disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkau
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pertanyaannya kemudian hadirin rahimakumullah, kenapa Nabi Yunus selamat dari ujiannya? Jawabannya terdapat dalam surah yang lain. Allah mengatakan, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan hut, ditelan oleh ikan hiu, beliau dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin. Sekiranya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepadaku sebelum dia diuji. Falabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka pasti Nabi Yunus itu masih ada di dalam perut ikan hut sampai hari kiamat. Sedikit lagi ibadah Allah, berbeda dengan kisah yang satunya yang juga diuji di laut, tapi dia tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah tentang Firaun ketika dia ditenggelamkan oleh Allah, padahal dia juga berdoa. Firaun juga berdoa kepada Allah, bahkan mengaku sebagai orang yang muslim. Hatta idza adrakul gorku qalu amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ketika Firaun sudah tenggelam, dia mengatakan, aku telah beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa jawaban Allah ketika Fir'aun telah beriman? Apa jawaban Allah ketika Fir'aun telah mengaku beriman? Allah mengatakan, Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah, baru sekarang kamu beriman wahai Fir'aun. Baru sekarang kamu beriman. Kamu kemana saja? Wa kunta minal mufsidin. Dan kamu termasuk orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Makanya hadirin rahimakumullah, buah perbedaan yang sangat besar antara kisah Nabi Yunus dan kisah Fir'aun. Nabi Yunus yang dalam pandangan kita mungkin itu sudah tidak mungkin selamat, tetapi Allah selamatkan. Dan catatan terpenting ibadah Allah, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebelum dia diuji oleh Allah, dia senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah di masa-masa kita lapang, Allah senantiasa menolong kita di masa-masa sulit. Mungkin cukup apa yang bisa kami sampaikan. Singkat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi apa yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.